guys, pada kali ini saya sedang uji coba dengan program baru saya. Dan ini di jam istirahat, jadi saya mencoba di waktu istirahat ini untuk cerita-cerita. Nah, kali ini programnya itu ngobrolin soal ide, jadi nanti ngobrolin ide gitu judulnya. Buat teman-teman yang lagi on di Instagram, terima kasih yang sudah coba cek IG Live ini. Kira-kira teman-teman kalau saya bikin IG Live cocoknya jam berapa ya? Ya, yang pastinya di luar jam kerja. Kita mau ngomongin ide nih di IG Live nih. Jadi teman-teman pun bisa join juga. Halo Kristela 19, Chris Leila. Halo, selamat bergabung. Saya mau ngomongin soal ide karena daripada saya juga lupa, karena menurut saya sih kita semua kadang bahkan sering juga punya ide gitu ya, atau sering teringat sesuatu tapi bingung mau ngomong ke siapa. Jadi ini teman-teman bisa tulis di kolom chat ini atau kolom komentar kira-kira kalau mau bikin IG Live itu jam berapa cocoknya. Nah, saya tuh ini mau bikin acara ini supaya nanti teman-teman juga yang mau join, mau sharing soal ide juga nggak apa-apa. Di dalam program ini nggak perlu ada persamaan, nggak perlu ada kesimpulan. Jadi ngomongin ide aja, entah dipercaya entah enggak ya enggak apa-apa, namanya juga ide gitu. Jadi nggak perlu ada kesimpulan, nggak harus ada praktek juga, tapi siapa tahu kalau dipraktekkan juga memunculkan hasil. Halo MS Mili, selamat bergabung. Boleh nih di share nih live-nya kalau boleh, supaya nanti program kita semakin menarik. Halo Teris Nalia Hulu. Jadi gini, saya tuh beberapa tahun yang lalu sempat berpikir gini, karena kan waktu SD itu nggak tahu ya, beberapa tahun lalu lah, sekitar tahun 2000-an, saya tuh sudah mikir gimana kalau ada alat, kan waktu itu sering ada film-film perang-perang gitu ya, ada alat yang kecil bisa terbang, kemudian dia bisa mematikan gitu. Saya udah mikir gitu, bahkan saya bikin di kertas itu saya coret-coret gitu. Sekarang udah banyak ya namanya drone itu, produknya macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ada suaranya, ada yang ada baling-balingnya, ada yang nggak ada baling-balingnya, ada yang bentuknya burung gitu, ada yang bentuknya kupu-kupu gitu, ada yang bentuknya kumbang. Ternyata drone udah muncul. Nah, saya dulu punya ide gitu. Ya pastinya orang lain juga punya ide, makanya sekarang juga muncul barang itu atau produk itu atau teknologi itu. Tapi saya dulu nggak tahu mau ngomong ke siapa, kemudian mau bikinnya bagaimana, tapi pemikirannya udah ada tuh ide-idenya. Nah kemudian selain itu saya juga mikir, waktu itu kan sudah ada nih mobil-mobil Tamiya gitu, mobil-mobil Tamiya, kemudian sudah ada helikopter, pesawat gitu. Nah saya mikir gimana caranya supaya kita bisa terbang tanpa biaya mahal dan pakai mesin yang sederhana, misalkan mesin motor gitu, mesin mobil gitu. Ternyata sekarang sudah banyak tuh yang bikin pesawat sendiri tuh. Nah waktu itu saya mikir gitu masih kecil, nggak pernah lihat barang yang ada di pikiran saya itu, hanya ide saja gitu. Karena ngelihat misalkan kayak pesawat atau helikopter kan udah lama ya, udah tahunan ya, udah puluhan tahun ya. Jadi, tapi saya mikir kalau kita bikin sendiri dari alat-alat yang sederhana bisa terbang nggak ya gitu. Tapi ternyata sekarang udah banyak tuh yang berhasil, bahkan di Indonesia aja bikin helikopter sendiri bisa, pesawat-pesawat sendiri bisa, apalagi drone juga untuk kerja, bantu untuk kerja. Halo Stefania, Jose, selamat bergabung. Bisa nih di share nih IG Live-nya. Nah, saya mau ngobrolin ide-ide ini yang tiba-tiba atau pemikiran yang tiba-tiba muncul di pikiran saya dan di pikiran teman-teman, bisa di-share. Jadi kembali yang baru bergabung, saya mau katakan ini nggak perlu ada persamaan, nggak perlu ada kesimpulan, ngomongin ide aja yang penting. Gitu. Siapa tahu orang-orang yang lihat di live ini atau bahkan di YouTube bisa pakai idenya atau bisa bikin barangnya. Siapa tahu malah bisa bermanfaat. Nah lagi saya berpikir, karena waktu itu zaman dulu sudah ada film-film
yang bisa terbang sendiri, misalnya film itu tuh kayak tikar ajaib, tikar yang bisa terbang tuh. Oh ya, sorry, sebelum saya lanjut, ada nggak suara saya di situ? Bisa dong kasih komentar suara saya gimana? Masuk nggak? Jangan sampai saya ngomong banyak lebar, panjang lebar, suara saya nggak masuk. Halo Pak Barnabas Lili, ya ini di jam istirahat nih. Saya mau ngomongin ide nih. Jadi saya tuh mikir-mikir gitu, tapi nggak tahu mau ngomong sama siapa untuk bikin barangnya, bikin teknologinya. Ternyata lambat laun orang lain juga bisa bikin gitu. Coba kalau saya dulu punya alat yang bisa bikin itu, pasti saya juga jadi penciptanya atau jadi ownernya yang bikin itu ya, bikin alat teknologi itu. Oke, thank you untuk MS Mili dan Pak Barnabas Lili untuk confirm suaranya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya lihat film Tikar Ajaib itu yang bisa terbang-terbang itu. Dulu kan di Indosiar zaman dulu ya. Saya mikir gimana caranya orang berdiri bisa terbang tuh. Apalagi kalau cerita-cerita di daerah timur itu, daun aja kalau kita injak bisa terbang gitu. Kulit kacang aja bisa bikin kita terbang. Nah, saya mikir itu gimana caranya ya sepatu yang bikin kita terbang gitu. Bikin buat jalan juga enak, nggak perlu duduk gitu. Tapi bisa menolong kita untuk terbang. Nggak lama kemudian ternyata banyak sih sekarang teknologi yang modelnya kayak sepatu gitu. Di bawahnya ada kayak kipasnya, ada kayak mesin pesawat itu apa nama sih? Nos atau apa itu yang bikin terbang tuh. Nah, kalau misalkan saya dulu ketemu dengan orang yang punya modal atau punya alat untuk bikin itu, pasti saya juga bisa bikin itu gitu. Nah, ide-ide ini kan sayang nih kalau nggak ditulis nih. Saya mau nulis juga nggak sempat juga. Biasanya kalau di jam-jam istirahat ini kan udah kepake hal lain, tapi ini saya sempatkan untuk bikin IG live aja. Siapa tahu juga bermanfaat. Nah, ide-ide begitu saya yakin nih anak-anak muda atau orang-orang muda, kaum muda ini pasti juga, apalagi MS Mili ini kan masih muda juga nih kelihatannya nih. Pasti punya banyak ide tapi bingung mau ngomong sama siapa nih. Nah, biasanya sih saya pas mau tidur tuh mikir sesuatu. Kemudian pas bangun tidur langsung mikir tuh. Sorry, pas di toilet pun juga kepikiran ide gitu. Jadi kita ngomongin ide. Selamat bergabung Christian Badai. Ya, kita ngomongin ide nih. Nggak perlu ada persamaan, nggak perlu ada kesimpulan. Yang penting ngomongin ide aja. Gitu. Nah, apalagi saya ini lagi mikir-mikir soal yang agak-agak berat nih, yang kontennya atau topiknya agak orang dewasa gitu. Misalnya soal sekolah misalkan. Kalau saya ngeliat di Finlandia kan juga sekolah itu nggak bayar gitu. Di Indonesia juga sebenarnya banyak sih sekolah nggak bayar, tapi masih ada juga pungutan-pungutan lain gitu. Bisa nggak kalau di Indonesia sekolahnya benar-benar nggak bayar nih dari usia 0, usia TK lah misalnya atau PAUD sampai usia SMA benar-benar nggak bayar, nggak dipungut biaya. Bisa nggak? Kalau saya sih bayangin bisa banget gitu. Meskipun ini baru ide aja ya. Tapi ide saya gini, mikirin soal TK tuh. TK itu kan biasanya muncul atau didirikan berdasarkan pertama kebutuhan, yang kedua memang visi orang gitu. Yang ketiga memang ada program pemerintah misalnya gitu. Tapi di sini saya mau berpikirnya begini. Sebelum kita bikin TK misalnya atau bikin sekolah lah. Bikin TK lah misalnya yang paling kecil skopnya gitu. Jangan bikin dulu nih. Kita bikin sosmednya dulu, sosmed. Misalkan nih kayak sekarang nih ya saya lihat di program-program YouTube itu ada lagu-lagu anak, ada film-film anak, gitu. Ada kayak Superbook, misalkan ada kayak Kid, gitu. Bikin aja dulu platformnya, disiapin dulu semuanya. Setelah platformnya itu berjalan, karena udah disiapin 1 atau 2 tahun, kan udah mateng tuh platformnya tuh. Nah, kalau platformnya itu udah menghasilkan, karena banyak ya sekarang ini, tergantung orangnya sih. Saya aja nggak tembus-tembus di monet karena banyak kesibukan sih. Memang prioritas saya bukan di situ. Tapi YouTube saya aja yang belum di monet juga menghasilkan dari endorse gitu. Apalagi snack video tuh. Juga ternyata menghasilkan juga. Nah, misalkan lanjut lagi ke konteks TK tadi. Misalkan media sosialnya udah siap, 1-2 tahun udah siap. Misalkan mau ngambil bagian lagu anak. Fokus di lagu anak sehingga
lagu anaknya viral di mana-mana ya selama 1 atau 2 tahun dikembangkan. Setelah itu bikin produk nih, produk baju dengan logo, misalkan kalau Happy Holy Kid itu kan ada boneka. Boneka yang ada hurufnya H, kalau nggak salah sama K. Nah itu produknya itu bikin baju yang ada gambarnya Happy Holy Kid. Karena kan udah viral. Misalnya kayak Superman itu kan banyak kan baju anak-anak yang Superman. Lalu kayak Mami Pokok itu kan sama, logonya aja bisa dijual. Mami Pokok itu bisa menghasilkan. Nah misalkan gitu, udah ada brandnya, kemudian dibikin produknya, entah kaos, entah botol minum untuk anak-anak, entah itu buku tips-tips untuk mengasuh anak yang baik gitu. Setelah itu udah siap, income udah masuk, udah bisa diputar, media sosialnya kerja sendiri. Setelah itu baru bikin TK. Bikin TK materinya sudah ada, soal lagu sudah ada. Bahkan wali murid diarahkan untuk anaknya open di akunnya TK itu. Begitu. Misalkan soal cerita sudah ada, udah siap. Pembelajarannya juga udah ada di situ. Nah, dari situ kan media sosial pasti menghasilkan ya. Kalau udah menghasilkan kan bisa membayar operasional. Gitu. Di snack video itu saya pernah daftar ya iseng-iseng gitu, daftar jadi agensi, bukan dari ininya, bukan dari pertemanan atau cari orang untuk bergabung, bukan gitu, bukan dari nonton video juga. Ya, daftar ke agensinya, saya jadi content creator. Kemudian saya pas lagi pegang gitar saya nyanyi, rekam 1 menit. Kemudian pas lagi duduk-duduk santai gitu, pas ada gitar, habis doa-doa gitu, habis nyanyi sama teman-teman saya rekam. Selama 1 bulan lumayan juga tuh. 1/4 dari UMR kayaknya, UMR Jawa. Kan lumayan tuh. Padahal video berapa menit ya? 1 menit. Misalkan TK kan kontennya banyak tuh. Bisa guru-gurunya nanti bisa banyak bikin konten. Jadi sekolah nggak perlu anak muridnya bayar. Jadi gratis aja. Nah, mereka bayarnya secara tidak langsung. Misalkan pembelajaran lewat online, bikin video, orang tua dimintain tolong nonton untuk share, itu udah bayar sebenarnya. Tapi bukan bayar uang langsung gitu, kayak SPP gitu. Itu sih ide saya. Ya siapa tahu ide saya salah atau gimana ya, enggak masalah sih. Itu ide saya. Nah misalkan kalau SMP SMA atau SD SMP SMA, itu kan keren banget. SD kan misalkan kelas 1 sampai kelas 6, itu kan ada 6 kelas tuh. Kalau satu kelas aja nggak usah banyak-banyak, 15 orang, 15 anak, kali 6 udah berapa? Itu kalau dimintain tolong untuk subscribe misalnya, untuk nonton setiap seminggu 2 kali misalkan, itu kan income-nya udah banyak tuh di media sosial. Lalu nanti brand-brandnya akan muncul. Gitu. Misalnya nih, kayak saya misalnya ya, brand ini tentang ngobrolin ide misalnya, atau ngomongin ide. Nanti lama-lama kalau saya ngomongin ide-ide terus kan familiar nih. Gitu. Setelah itu saya bikin kaos tulisannya ngomongin ide. Saya jual, misalkan kayak gini. Saya bikin kaos, ini terbalik ya pakai kamera depan soalnya. Jadi saya jual lumayan. Saya bikin lagi misalnya kayak power bank. Ini misalnya, halo guys, ini jadi saya baru mikir nih, baru punya ide. Sayangnya saya belum punya modal duit nih. Powerbank kan tahu kan, modalnya baterai aja kan, baterai dirakit. Misalnya nih, teman-teman pernah nggak beli baterai HP yang ya harganya 50-an gitu, yang bisa ya 1 HP gitu. Beli aja baterai, kemudian dibeli aja ini itemnya kayak gini. Nih, kayak gini, cok soketnya ini, USB-nya. Tinggal disolder-solder, udah. Kalau soal tempat ini kan gampang, kita bisa pakai alat yang sudah ada, misalnya kayak pembungkus apa yang pakai kayak gini, pakai plastik begini. Kita tinggal solder-solder, itu kan dijual, Pak, kasih brand misalkan, ngomongin ide, udah cocok kan produk saya jadinya. Nah, itu ide itu, teman-teman. Nah, ini di waktu istirahat ini sekitar berapa menit ya saya ngomong ya? Setengah jam ya, belum ada ya. Nah, buat teman-teman yang mau ngomong-ngomong soal ide juga bisa join, bisa cari situ. Kalau mau join saya open nanti. Gitu, thank you teman-teman. Ini sekali lagi kalau saya bikin IG live cocoknya jam berapa? Di luar jam kerja ya. Saya tahu nih pasti remaja punya banyak ide nih. Cuman bingung mau ngomong ke siapa. Gitu. Nah, nanti kita bisa gabung di sini nih ngomongin ide. Kalau yang deket-deket, yang sekitar sini kita bisa bikin
live bareng. Bisa bikin live yang langsung ketemu. Halo, siapa yang masih stay tune ini? Yang masih ada 2 orang nih yang masih. Saya join ini. Silakan. Halo Mas. Ya bro, aku tuh ide itu sayang kalau dibuang idenya bro. Silakan, dirimu punya ide apa tuh? Tadi saya baru selesai Zoom nih. Tentang literasi. Statement yang pernah saya dengar dari mentor, senior, dan hari ini terulang lagi diucapkan oleh siapa? Maman Suherman, atau nama aslinya Muhammad Suherman. Pasti tahu kalau yang menyukai tentang membaca atau bagian literasi tahu. Dari membaca ya. Memang membaca itu juga suatu yang sulit, tapi menarik sebetulnya. Gitu. Tadi saya sempat mau komen, tapi nggak tahu klik apa, atau saya klik bergabung atau gimana ya tadi. Tadi. Oh, diundang, oke. Saya bilang sebetulnya anak-anak muda itu banyak sekali ide-ide kreatif yang mereka punya, ya kan? Tapi nggak tersalurkan. Kenapa nggak tersalurkan hal itu? Karena dibungkam dengan ketidakpercayaan diri atau keraguan-raguan. Jadi bersyukur dari Mas Guntur boleh membuat satu pandangan bahwa ayo sampaikan ide-idemu, agar kamu juga mempunyai pengaruh gitu kan. Menunjukkan supaya apapun yang menjadi ide kita itu akan menjadi suatu terobosan juga gitu kan. Betul. Misalnya gitu. Jadi ya tantangan kita, bahkan tantangan untuk diri kita sendiri juga, membuat tantangan pada mereka ya, gimana ide-ide kita itu bisa tersalur. Saya juga punya ide bagaimana saya bisa membuat satu literasi, bagaimana menggerakkan orang suka membaca, bagaimana menggerakkan diri saya juga bisa menjadi seorang penulis gitu. Mungkin Bung Oscar lebih nanti ke sana itu. Oke. Seru tuh. Iya, nah, soalnya oke, lanjut dulu. Nah, jadi dari hasil Zoom, saya kok terinspirasi sekali, makin terinspirasi, apalagi kita nolongin orang-orang yang di desa gitu, walaupun kita sendiri dari desa ya kan. Bagaimana kita bisa nolongin orang di desa yang punya semangat agar ide-idenya itu bisa berguna bagi orang lain gitu loh. Banyak sekali, saya bilang banyak sekali, namun ide-ide kreatif itu kadang dibungkam dengan ketidakpercayaan diri atau keraguan-raguan untuk salurkan gitu. Nah, ini tantangan kita bersama bagi teman-teman juga yang nonton ini. Bagaimana supaya ide kita itu tidak dibungkam gitu. Saya lebih suka dengan kata bungkam ya. Kenapa tuh? Why? Kenapa gitu, dengan kata bungkam? Kenapa saya suka dengan kata bungkam? Ya itu tadi, karena mungkin banyak judgement yang mengatakan kamu nggak akan mampu, kamu nggak akan bisa, kamu seperti ini, dan itu dari luar. Nah, dari diri kita sendiri juga ada. Nah, itu yang membungkam itu sebetulnya. Wah, kayaknya nanti bisa ini, kayaknya nanti saya ini. Padahal ide kita itu belum kita lakukan, belum kita coba, belum kita sampaikan kepada orang yang akan nolongin kita, mungkin mentor atau coach, ya kan? Tapi udah nyerah duluan. Itu dia. Kadang saya seperti itu juga. Loh, bayangin bro, misalkan ya kita ngomongin ide nih, kan tadi misalkan saya nyebutin banyak, tadi ada drone, itu saya udah mikir jauh-jauh hari itu soal drone, terus kendaraan atau helikopter yang pakai mesin sederhana, kemudian sepatu terbang gitu kan, saya udah mikir. Tapi saya dulu kan nggak punya modal dan mau ngomong sama siapa, ini kan nggak tahu kan. Misalkan dulu saya bisa langsung eksekusi kan, itu saya sekarang wah udah lain cerita tuh kan. Nah, misalnya nih kita ngomongin ide nih, misalkan sehari 3 aja, kalau sebulan udah berapa ide kan? Itu kalau kita bukukan kan bisa jadi produk juga kan, belanja ide, nanti orang yang pengen lihat-lihat ide bisa belanja di situ. Sama kayak dirimu tadi habis belajar di Zoom tadi,
kemudian menyadari bahwa ya ini hal-hal yang sangat menarik, karena kan kita tahu ya orang muda itu punya ide, cuman ya kadang kalau ketemu ngobrol sama orang tua juga yang nggak nyambung, ya, bikin males juga kan gitu, apalagi malah dilemahkan gitu. Jadi memang live ini sebenarnya cocok untuk itu sih, nggak perlu ada kesimpulan, nggak perlu ada persamaan, ngomongin ide aja yang penting, diterima semua idenya. Gitu. Ya, menarik. Namun dari beberapa apa ya namanya juga yang pernah saya tonton di channel YouTube, kita yang sudah punya ide, sudah punya usaha untuk menyalurkan, kadang kurang diakui untuk diri kita atau keluarga kita sendiri atau teman kita, namun orang yang tidak mengenal kita mengakui dan memviralkan itu. Nah, sering terjadi hal seperti itu. Itu dia. Banyak kali orang-orang yang punya ide-ide itu. Ya, itu tadilah. Karena kita juga mungkin nggak mampu untuk lebih bisa menerus, tapi ya kita nggak terlepas dari yang namanya apa ya, komunitas, supaya ide-ide itu tetap bisa berjalan gitu. Ataupun kita menolong orang-orang yang punya ide juga gitu ya. Betul. Bro, dirimu pernah punya ide apa yang dulu pernah kepikir terus sekarang malah ada orang yang bikin jadi kenyataan gitu? Ada nggak? Saya tuh ada, pasti ada. Contohnya misalnya? Gini ya, ketika saya diperhadapkan dengan kata kreatif, itu kan menantang saya. Apa yang harus saya kerjakan supaya kreatif itu betul-betul ada dalam diri saya gitu kan. Waktu saya di Poso, halo? Ya, halo, lanjut. Barang bekas ini bisa digunakan untuk saya mengajar, nanti saya ambil balok, saya cet untuk anak-anak kan. Ide saya. Tapi yang saat ini saya punya ide itu bagaimana juga saya bisa berpartisipasi dalam mengolah sampah plastik. Nah, saya boleh share ya. Bagaimana sampah plastik ini jadi alat yang masih kita bisa gunakan, entah itu jadi perabotan yang bisa kita pakai lagi. Tapi cara pengolahannya seperti apa itu saya masih berpikir. Adakah yang akan memfasilitasi atau menolong saya agar ide ini bisa terrealisasi gitu loh. Atau ya itu kira-kira Mas. Saya lebih kepada sampah plastik. Bro, sekarang tuh kan dari produknya Aqua sudah bikin ini botol yang bisa daur ulang, maksudnya botol yang bisa busuk kan kalau nggak salah. Saya belum dapat informasi ya untuk itu. Lihat. Ya kayak plastik pergumulan bangsa kita itu juga tentang sampah lah. Apalagi kalau bicara tentang Bekasi, daerah Bekasi itu udah dikenal sampah yang banyak di daerah Bantar Gebang itu. Dibilang gunung sampah daerah sana. Iya. Siapa tahu nanti ada yang denger nih, ada yang punya modal juga, ada yang punya ide, sampah itu bisa sama plastik bisa dikelola. Kan ada kan sekarang yang ini usaha rumahan yang bikin batako dari sampah plastik. Iya, ada dari sampah plastik. Ya, betul. Saya sempat nonton itu, tapi sampahnya dibungkus. Tapi bagaimana sampah itu, plastik itu yang masih butuh plastik yang bisa kita buat jadi untuk apa, perabotan atau apa. Ya masih bisa kita gunakan lah gitu, entah itu mau buat paping lagi, tapi kalau paping kan pasti akan ada campuran pasirnya supaya nggak licin kan gitu. Iya, bisa sih itu. Iya. Nah, kira-kira besok kalau ada ide lagi kita join lagi. Kira-kira cocoknya jam berapa ya kita live begini ya? Biasa jam-jam sepi itu malam, Mas. Saya lagi isolasi nih, Mas. Oh iya, isolasi ya? Aduh. Isolasi ya, semangat lah buat yang lagi isolasi lah. Iya. Dari ini malah ada. Ada saudaraku juga ini yang lagi meninggal juga. Nggak bisa hadir aku. Mungkin next time baru bisa.
di Temanggung. Wah, dekat sih, tapi ya meninggal karena apa sih? COVID atau enggak? Meninggal karena nganu, nyawanya dipanggil Tuhan. Itu umum. Tapi masih ada gejalanya. Dia udah lama sih sakit gitu, cuman kan biasa ya kalau orang habis sakit terus sehat, kan kita nggak tahu ya sehat itu karena mau meninggal atau karena sehat beneran, karena sakit lama 1 bulanan lah. Terus sehat gitu, setelah sehat langsung meninggal. Iya. Iya betul. Oke. Thank you ya sharing ya. Ini. Wah ini kita lanjut lain waktu. Dan ya teman-teman yang lain juga yang lagi play, yang lagi nonton juga, live ini tadi dipersembahkan oleh ini ada orang yang produk kue. Jadi kuenya itu coba cek di IG, kuenya enak banget. Aku udah nyoba tadi di IG Mama Ben _Salatiga. Bisa pesan antar juga. Mama Ben. Iya, Mama Ben. Oke, thank you, bro. Semangat yang lagi isolasi nih. Siap. Saya juga. Oke, MS Willy, thank you ya. Udah join juga. Oke.